Selamat siang Pak Jivi. Selamat siang juga Pak Wisnu. Gimana kabarnya? Setengkara baik-baik saja untuk hari ini. Bagaimana juga kabarnya dari Pak Wisnu? Sementara baik-baik juga. Nah ini kemarin Pak Jivi katanya mau bicara dengan saya. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan hari ini Pak Jivi? Benar sekali Pak Wisnu. Sini saya ingin sekedar curhat sebenarnya sih, ingin menanyakan sesuatu terkait tentang RHK yang saya buat di PMM berkaitan tentang observasi rekan sejawat. Selain itu juga saya ingin bertanya terkait tentang proses pembelajaran, di mana beberapa hal terkait tentang pembelajaran tersebut, khususnya ini di pembelajaran matematika, itu membuat anak-anak merasa kurang dalam memahami eh, proses pembelajaran itu, ataupun mungkin dalam artinya anak-anak cenderung mengatakan pembelajaran matematika itu membosankan seperti itu. Oke. Jadi di sini artinya yang mau didiskusikan itu adalah bagaimana pelaksanaan observasi rekan sejawat, nah sekaligus pelaksanaan pembelajaran untuk matematika Ya. yang terasa membosankan bagi siswa. Betul Pak, seperti itu. Nah, lalu dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa sih tujuannya Pak Jevi yang ingin Pak Jevi dapatkan dari diskusi kita hari ini? Saya menginginkan adanya perubahan di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, terutama merubah mindset siswa atau merubah penafsiran siswa terkait tentang pembelajaran matematika, di mana saat ini kemungkinan siswa saya itu menganggap bahwa pembelajaran matematika itu sulit. Jadi bagaimana bisa merubah pola pemikiran anak menjadikan pembelajaran matematika itu menjadi menyenangkan gitu, asik, kemudian anak-anak menjadi lebih aktif dalam pembelajaran matematika tersebut. Itu sih poin penting dalam curhatan saya kali ini atau Oke. Jadi harapannya itu kedepannya biar anak-anak tuh lebih termotivasi dan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Ya, betul sekali. Nah, terus untuk meningkatkan motivasi dan antusias siswa dalam belajar itu, selama ini yang sudah pernah Pak Jevi lakukan itu kira-kira apa saja? Beberapa hal yang sudah saya pernah lakukan itu seperti memotivasi siswa untuk belajar, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan media pembelajaran seperti buku LKS, buku paket dari siswa, dan tayang-tayang YouTube yang berkaitan tentang materi-materi yang dipelajari anak-anak. Ya, sekali lagi khususnya matematika, anak-anak masih merasa kurang gitu dalam antusiasnya untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, berarti banyak hal juga yang sudah dilakukan ya Pak Jevi ya, saya lihat ya. Jadi dari yang Pak Jevi sampaikan sudah memotivasi siswa, terus Pak Jevi juga sudah mencoba memberikan variasi sumber belajar kayak buku paket, LKS, terus ada tadi saya dengar ada video ya. Terus sudah ada penggunaan teknologi juga di sana ya Pak Jevi ya. Nah, terus dari yang Pak Jevi lakukan itu semua ya, hasilnya kira-kira bagaimana Pak Jevi? Menurut saya hasil dari anak-anak itu belum cukup puas menurut saya. Dari apa yang sudah saya berikan sebelumnya ini, hasil feedback dari anak-anak itu belum memuaskan menurut saya. Jadi kalau bisa dipoinkan itu kisaran 5 sampai 6 poin lah, atau grade-nya 5 sampai 6 gitu. Oke, jadi kalau seandainya dibuat interval skala, artinya skala apa yang sudah dilakukan dari 1 sampai 10 itu artinya Pak Jevi itu sudah melakukan usaha sehingga 6 lah nilainya gitu Iya, kira-kira. betul sekali Pak Ustaz. Oke. Terus kalau begitu kira-kira rencananya Pak Jevi itu mau ditingkatkan usahanya Pak Jevi itu dari 5 atau 6 itu mau menjadi berapa? Sekiranya kalau memang mampu dan bisa, seharusnya sih grade-nya itu 8 sampai 9. 8 sampai 9 poin seharusnya saya bisa. Tapi itu juga perlu adanya masukan, adanya variasi pembelajaran. Makanya saya sekarang tanya langsung ke Wisnu, bagaimana sih apa yang harus saya lakukan seperti itu. Oke.
Nah, berarti keinginan Pak Jevi kan yang awalnya 5 sampai 6 ini maunya menjadi 8 atau 9. 9 ya. Oke, kira-kira untuk menjadi 8 atau 9, hal-hal apa yang sekiranya belum Pak Jevi coba lakukan yang mungkin bisa lah harusnya dilakukan cuma belum dicoba. Kira-kira apa hal yang belum kira-kira bisa dicoba? Ntar dulu saya coba berpikir. Kemungkinan hal yang belum saya lakukan dari segi tipe pembelajaran anak-anak mungkin ya. Menyaring tipe pembelajaran anak yang saya hanya tahu cuma 3, tapi mungkin salah satunya saja yang menonjol. Kemudian juga mungkin dari segi model pembelajaran yang saya kurang bervariasi di sana. Dan salah satunya juga mencoba menggunakan menggunakan model pembelajaran problem-based learning mungkin yang berbasis masalah, jadi anak-anak bisa berpikir lebih leluasa atau lebih panjang berkaitan tentang matematika, karena matematika kan dasarnya itu dari sebuah soal yang harus dipecahkan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke, dari yang Pak Jevi sampaikan ini berarti hal yang belum dilakukan dan harusnya bisa coba dilakukan agar bisa usahanya menjadi 8 atau 9 itu adalah yang pertama mencoba menganalisis tipe belajar siswa. Ya, terus yang kedua mencoba menggunakan variasi metode mengajar yang lainnya. Terus di sini juga coba menerapkan model pembelajaran problem based learning. Ya, betul sekali. Kira-kira ada nggak hal lain yang sekiranya bisa Pak Jevi lakukan juga selain 3 hal itu? Kalau dari saya mungkin karena saya fasih dalam teknologi, mungkin penerapan teknologi bisa saya masukkan di dalam semua itu. Salah satunya kemarin saya sempat belajar seminar kuisis, jadi bisa soal-soal kuisis itu bisa saya jadikan sebagai media pembelajaran juga. Kahoot juga, Wordwall juga beberapa aplikasi-aplikasi online yang berkaitan dengan teknologi bisa saya masukkan di pembelajaran tersebut. Mungkin itu dari nilai positif saya sendiri. Bagus sekali ini. Berarti rencananya ini untuk menjadi 8 atau 9 ditambahkan lagi berarti penerapan teknologi dalam pembelajaran ya Pak Jevi ya. Jadi ada 4 hal yang saya lihat di sini, berarti pertama-tama itu menganalisis tipe belajar siswa, habis itu Pak Jevi ingin mengubah metode mengajarnya, terus juga mencoba menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, sama mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Jevi ya. Betul sekali Mas. Bagus, ini apa yang sudah direncanakan oleh Pak Jevi. Nah, kalau begitu menurut Pak Jevi, dari rencana Pak Jevi tersebut kira-kira kapan nih Pak Jevi bisa menerapkan rencana Pak Jevi tersebut? Kalau dipikir-pikir kemungkinan saya butuh waktu sekitar 2 minggu. Jadi kemungkinan di tanggal 11 November tahun 2024 itu bertepatan di jam ke-1, 2, dan 3. Pada saat itu pas sekali dengan pembelajarannya matematika. Jam pertama ya, 1 sampai 3 ya? Jam 1 sampai 3. Untuk matematika? Untuk matematika. Betul. Berarti 2 minggu itu kira-kira cukup untuk persiapan Pak Jevi? Untuk persiapan sementara cukup untuk saya. Berarti yang perlu dipersiapkan ini kan pertama harus menganalisis, habis itu menyiapkan modul ajar yang sesuai dengan model PBL, sama mengintegrasikan teknologi spesiesnya. Seperti itu ya Pak Jevi? Ya, betul sekali Bos. Nah, lalu setelah merencanakan kegiatan ini pada tanggal 11 November nanti, kira-kira kapan mau didiskusikan kembali hasilnya nih Pak Jevi? Untuk mencari hasil, saya mungkin butuh waktu sekitar semingguan Pak Wisnu. Kalau bisa, kemungkinan di tanggal 19 November 2024. Oke, jadi mau didiskusikan dengan tiang itu nanti hasilnya di tanggal 19 ya? Ya, betul, 19 November. Semoga hasilnya sesuai harapan ya Pak Jevi ya. Sehingga apa rencana-rencana yang sudah disusun itu bisa berjalan dengan lancar, maksimal, dan segala masalah yang Pak Jevi rasakan terkait pelaksanaan pembelajaran matematika yang dirasa kurang memotivasi atau kurang antusias bagi siswa itu bisa berubah jadi lebih semangat, lebih antusias, dan hasilnya juga
memuaskan hasil belajar siswanya ya. Terus Pak Jevi, kira-kira bagaimana perasaan Pak Jevi setelah diskusi hari ini? Wah, kalau menanyakan perasaan, tentunya saya senang sekali mendapatkan masukan dari Pak Wisnu, mendapatkan inspirasi dari Pak Wisnu terkait tentang masalah-masalah yang sudah saya ucapkan tadi, saya ajukan tadi pertanyaannya. Jadi menurut saya memang beberapa hal kemungkinan pemikiran saya kurang luas, jadi kurang adanya inovasi pemikiran. Jadi berkat adanya informasi masukan dari Pak Wisnu, saya menjadi tercerahkan gitu. Semoga ketika observasi nanti saya bisa menerapkan hal-hal yang sudah saya dapatkan sekarang dengan baik, dan setelahnya itu bisa kita diskusikan kembali, Mas. Oke, Pak Jevi, ditunggu ya hasil refleksi ataupun evaluasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun ini. Ya nanti kalau memang bagaimana ya kabari aja dekat-dekat itu ya, biar bisa nanti kita luangkan waktu lagi untuk diskusi lagi seperti ini untuk membahas gimana sih hasil daripada rencana pelaksanaan pembelajaran ini ya Pak Jevi ya. Baik. Oke, ke depannya saya tunggu kabarnya, kabar baiknya, semoga semua sesuai rencana ya Pak Jevi ya. Terima kasih Pak Wisnu. Sampai ketemu lagi di hari itu ya Pak Jevi ya. Siap. Tetap semangat. Semangat.